Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nuraini dengan NIM akhir 028 dan nomor absen 5. Kemudian ada Novi Eka Handayani Susilo dengan NIM akhir 084 dan nomor absen 21. Angela Madeline dengan NIM akhir 086 dan nomor absen 22. Regina Citra Kurnia Pangestu dengan NIM akhir 088 dan nomor absen 23. Winda Destianti Gede Putri Utami dengan NIM akhir 093 dan nomor absen 24. Saya sendiri Norma Amalia Sari dengan NIM akhir 114 dan nomor absen 30. Dan yang terakhir ada Jessie Elvioni dengan NIM akhir 121 dan nomor absen 31. Adapun submateri yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada arsitektur perbankan Indonesia, kemudian struktur perbankan di Indonesia, kemudian pengaturan perbankan Indonesia, pengawasan perbankan Indonesia, manajemen perbankan Indonesia, infrastruktur perbankan Indonesia, dan perlindungan nasabah Indonesia. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama ada arsitektur perbankan Indonesia. Perbankan nasional merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional. Pangsanya, pada sistem keuangan nasional lebih dari 80%, sehingga fondasi perbankan yang kuat merupakan suatu keharusan. Bank Indonesia pada tahun 2004 merancang program yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Sebuah kelanjutan program restrukturasi perbankan yang sudah berjalan sejak krisis tahun 98. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan yang sehat, kuat, dan efisien untuk rentang waktu 5-10 tahun sejak program tersebut dirancangkan. API bukan hanya merupakan suatu polisi recommendation bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang, melainkan juga menjadi policy direction. Policy direction berarti menjadi arah dan bentuk yang harus dituju dan dibangun oleh perbankan Indonesia. Dengan demikian, arsitektur perbankan itu merupakan suatu desain mengenai industri perbankan ke depannya. Visi API. Visi API di sini adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis ekonomi pada tahun 98 menjadi bukti bahwa perbankan nasional sangat rapuh menghadapi gejolak yang terjadi. API akan menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan sebuah sistem perbankan nasional yang tangguh terhadap gejolak yang terjadi dan mampu menjadi lembaga intermedias bagi sektorial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada program API meliputi 6 pilar atau kegiatan yaitu mewujudkan yang pertama menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Materi selanjutnya adalah struktur perbankan. Jadi, bank sendiri itu sebagai lembaga atau sering juga disebut jantungnya perekonomian negara, maka sangat dibutuhkannya struktur perbankan yang baik dari negara yang bersangkutan. Struktur perbankan sendiri menjadi salah satu topik yang cukup menarik dari analisis perbankan sejak dulu sampai saat ini untuk suatu negara. Struktur perbankan yang baik dapat membantu jalannya perekonomian suatu negara. Struktur perbankan yang baik juga dapat membuat pemerataan pendapatan masyarakat. Struktur perbankan yang baik itu harus direncanakan dengan matang agar bisa menciptakan struktur perbankan yang sesuai dengan cita-cita. Nah, struktur perbankan yang baik sendiri itu tidak tercipta secepatnya, tetapi harus melalui sebuah proses yang panjang. Keinginan pemerintah saat ini belum bisa langsung dipenuhi oleh perbankan saat ini. Hal ini disebabkan faktor pihak lain di luar bank, yaitu masyarakat yang melakukan investasi melalui deposito,
tabungan dan rekening, serta obligasi, serta peraturan pemerintah sendiri. Tetapi struktur perbankan tersebut sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pemerataan pendapatan bisa terjadi. Berikut merupakan gambaran piramida dari harapan mengenai struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depannya yang ingin dicapai oleh API. Jadi penjabarannya sendiri dalam waktu 10-15 tahun ke depan, program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya yang pertama itu 2-3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun. Lalu selanjutnya itu 3-5 bank nasional yang memiliki cangkupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal setara 10 triliun sampai dengan 50 triliun. Lalu selanjutnya itu 30-50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Nah, bank-bank tersebut itu memiliki modal antara 100 miliar sampai dengan 10 triliun. Lalu selanjutnya itu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar. Nah, untuk mencapai target tersebut itu ada program yang ada tersebut itu adalah program penguatan struktur perbankan nasional atau disebut juga kegiatan pilar 1 itu. Yang pertama itu ada memperkuat permodalan bank, di mana kegiatannya, di mana program tersebut yang pertama meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah termasuk BPD menjadi 80 miliar. Periode pelaksanaannya itu waktu 2007, lalu meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah termasuk BPD menjadi 100 miliar. Itu periode pelaksanaannya 2010. Lalu pertahankan persyaratan modal disetorkan minimal 3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011. Itu periodenya programnya 2004 sampai 2010. Lalu keempat itu menetapkan persyaratan modal disetor minimum 1 triliun untuk pendirian bank umum syariah, itu periode programnya 2005. Lalu menetapkan persyaratan modal sebesar 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari spin-off unit usaha syariah, itu periodenya 2006. Lalu selanjutnya mempercepat batas waktu penundaan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008. Itu programnya 2008. Lalu program selanjutnya itu memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS. Jadi programnya itu yang pertama itu meningkatkan linkage program antar bank umum dengan BPR, itu programnya periode tahun 2007. Lalu ada juga implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM, itu programnya 2007 periodenya. Lalu juga ada mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali, itu program 2006 sampai 2007. Lalu ada mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan, itu program 2004 sampai 2006. Lalu ada juga memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS termasuk Apex Bank, itu programnya periodenya 2006 sampai 2007. Lalu program lagi yang ketiga itu meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM, di mana programnya itu yang pertama itu memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjamin kredit dan pembiayaan, itu periodenya 2004 sampai 2007. Lalu yang kedua mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah pedesaan, itu program 2004 sampai 2009. Lalu selanjutnya meningkatkan akses
pembiayaan syariah bagi UMKM dengan mengembangkan skema jaminan bagi pembiayaan syariah, itu program periode 2010, lalu juga yang terakhir mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Itu program periode 2010. Pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan International Best Practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan, perbankan diharapkan dalam waktu 2 tahun ke depan, Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Nah, di sini terdapat beberapa kegiatan terkait program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang pertama yaitu memformalkan proses sindikasi dalam menyusun kebijakan perbankan, lalu ada melibatkan pihak ketiga dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan dengan periode pelaksanaan di tahun 2004, lalu yang kedua ada membentuk panel ahli perbankan yang dilaksanakan pada tahun 2004, lalu ada memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat. Lalu kegiatan kedua yaitu implementasi secara bertahap International Best Practice yang terdiri dari 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision yang dilaksanakan di tahun 2004 hingga 2013, lalu Basel II yang dilaksanakan mulai tahun 2008, dan yang ketiga ada Islamic Financial Service Board atau IFSB bagi bank syariah yang dimulai pada tahun 2005 hingga 2011. Baik, materi selanjutnya pengawasan perbankan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dalam pengawasan di bidang perbankan. Dengan adanya lembaga tersendiri dalam pengawasan perbankan, diharapkan adanya informasi dan koordinasi yang baik di antara lembaga pengaturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi mengawasi individu bank, namun lebih mengawasi aspek makroprudensial, yaitu pengawasan terhadap risiko sistemik pada stabilitas sistem keuangan. Tujuan inti dari pengawasan bank adalah untuk melindungi para nasabah yang menyimpan dan mempercayakan dananya di bank. Juga mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pengaturan tugas dan pengawasan perbankan baik secara mikroprudensial dan makroprudensial saling berkaitan. Walaupun tugas pengaturan dan pengawasan perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari perbankan. Selanjutnya, program peningkatan fungsi pengawasan yaitu kegiatan pilar 3, di mana yang pertama meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain, yang kedua melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia, yang ketiga menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan bank, yang keempat menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko, yang kelima meningkatkan efektivitas enforcement. Selanjutnya, manajemen perbankan. Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri. Menurut beberapa ahli dikatakan, manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang, dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Tujuan utama manajemen bank adalah mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan untuk menghasilkan keuntungan. Orang yang bertugas mengelola keuangan bank dan kegiatan perbankan lainnya disebut manajer bank. Berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan manajer terkait pengelolaan bank. Yang pertama, membahas tren yang mempengaruhi semua jasa keuangan dan industri terkait.
Yang kedua, menguraikan bagaimana perilaku bank berubah. Yang ketiga, pengelola bank menilai dampak perubahan terhadap manajemen risiko bank. Yang keempat, menyadari kebutuhan untuk mengkoordinasikan prosedur manajemen risiko dengan sistem keuangan internasional yang selalu berubah. Yang kelima, menilai hubungan antara kecukupan modal dan kinerja bank. Yang keenam, membahas bagaimana risiko suku bunga dapat dihindari dengan menggunakan aktivitas lindung nilai melalui penggunaan derivatif keuangan. Dan yang terakhir, menganalisis bagaimana biaya dan bauran pendanaan penting bagi manajemen bank saat memberikan pinjaman dan membuat keputusan investasi. Selanjutnya, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Itu merupakan kegiatan pilar 4. Yang pertama, meningkatkan good corporate governance. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan operasional bank. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur perbankan. Program pengembangan infrastruktur perbankan memiliki tujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan juga pengembangan skim penjaminan kredit, di mana dalam pengembangan kredit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas dari keputusan kreditnya. Kemudian melalui penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly traded debt, yang dimiliki oleh bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan melalui pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Adapun tahapan dalam program pengembangan infrastruktur perbankan bisa dilihat pada tabel berikut, di mana meliputi kegiatan pilar 5. Yang pertama yaitu mengembangkan kredit bureau, yang meliputi melakukan inisiatif pembentukan kredit bureau dengan periode pelaksanaan 2004 sampai 2005. Kemudian mengembangkan sistem informasi debitur untuk lembaga keuangan non-bank dengan periode pelaksanaan tahun 2006 sampai 2008. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, yang meliputi menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah dengan periode pelaksanaan tahun 2006 sampai 2010, kemudian menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah. Dan yang ketiga yaitu peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan keputusan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Adanya lembaga-lembaga penjamin kredit yang dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri dalam hal ini akan lebih memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha di daerah dan khususnya bagi pemilik UMKM yang cukup sulit mendapatkan kredit dari bank dikarenakan kelangkaan barang jaminan yang memadai. Lembaga-lembaga penjamin kredit seperti ini perlu didorong dengan lebih cepat pendiriannya. Selain itu, pendirian lembaga yang terkait dengan sistem informasi kredit juga perlu didorong agar akses untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dari nasabah dapat dengan cepat diperoleh sehingga keputusan kredit akan lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlindungan nasabah. Bila kita berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, kita itu tidak bisa memisahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen nampak jelas pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan pengesahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, perlindungan nasabah ini bertujuan untuk memperdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi, produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Program peningkatan perlindungan nasabah itu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama itu tentang menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, di mana terdiri dari menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah yang dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005. Lalu yang kedua, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah yang dilaksanakan di tahun 2006 hingga 2010. Lalu yang kegiatan yang kedua yaitu membentuk lembaga mediasi independen
di tahun 2004 hingga 2008 yang terdiri dari memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan. Lalu kegiatan ketiga, menyusun transparansi informasi produk, yang terdiri dari memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank yang diselenggarakan di tahun 2004 hingga 2005. Lalu yang kedua, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk yang dilaksanakan di tahun 2006 hingga 2010. Lalu kegiatan yang keempat, mempromosikan edukasi untuk nasabah, yang terdiri dari mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial yang dimulai di tahun 2004. Lalu yang kedua, meningkatkan aktivitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah atau PKES yang dimulai di tahun 2004. Pada tahun 2018, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18, POJK 07/2018 mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK berupaya untuk mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam mewujudkan kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki layanan pengaduan konsumen, dan layanan pengaduan konsumen merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian material atas produk dan atau jasa pelaku usaha yang dimanfaatkan oleh konsumen. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 22/20 PBI tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan ini diantaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen BI. Sebelumnya hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen BI meliputi yang pertama, penyelenggara di bidang sistem pembayaran, yang kedua, penyelenggara kegiatan layanan uang, yang ketiga, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, dan yang keempat adalah pihak lainnya yang diawasi oleh BI. Sementara itu, semua peraturan perundang-undangan BI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI nomor 161/PBI/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Pada PBI nomor 7 tahun 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah atau perwakilan nasabah yang terkait dengan adanya transaksi keuangan yang berakibat munculnya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Bahkan dalam peraturan Bank Indonesia ini ditentukan pula kewajiban bank untuk memiliki unit efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan PBI penyelesaian pengaduan nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun resiko reputasi pada bank. Tetapi penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Selain melindungi nasabah melalui PBI atau Peraturan Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya. Yang pertama misalnya melalui edukasi masyarakat nasabah perbankan, yang kedua melalui program peningkatan perlindungan nasabah, yang ketiga melalui program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang keempat, melalui program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima, melalui program peningkatan fungsi pengawasan. Dan yang keenam, melalui program penguatan struktur perbankan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.